Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini telah dipertemukan di dalam sebuah majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberi kemampuan pada pagi hari ini melaksanakan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diiringi dengan upaya semoga dalam hari-hari kita mengakhiri hari ini dengan ibadah dan juga memulai hari ini dengan ibadah. Maka bagi seorang mukmin, setiap momen dan kesempatan akan menjadi ladang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melaksanakan yang wajib, kemudian menambah yang sunnah, lalu yang mubah diniatkan ibadah. Karena al-adatu takunul ibadatu bin niyatis sholihah. Kebiasaan sehari-hari akan menjadi ibadah atau bernilai ibadah jika niatnya itu niat baik atau niat ibadah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam waktu 24 jam sehari semalam yang Allah berikan kepada kita, perkara-perkara yang wajib itu tidak banyak. Paling rutin adalah sholat fardu atau sholat wajib, zakat setahun sekali, ya. Kemudian puasa Ramadan setahun sekali, ibadah haji sekali dalam seumur hidup, itu pun bagi yang diberi kemampuan. Maka dalam sehari semalam, amalan-amalan yang bersifat wajib itu sangat sedikit. Kalau sholat 5 waktu itu setiap kali sholat 10 menit tambah 5 menit mungkin ya untuk zikirnya, atau zikir termasuk yang sunnah ya. Kalau sholatnya 10 menit itu sudah bagus sekali, Pak. 10 menit sekarang sudah bagus. Nah, banyak juga yang 2 menit selesai. Kalau 10 menit berarti sehari semalam 50 menit. Ini yang rutin kewajiban harian. Kemudian yang sunnah juga tidak terlalu banyak. Sholat sunnah rawatib, sholat tahiyatul masjid, mungkin sholat qiyamul lail, sholat duha, mungkin lebih banyak waktunya dibandingkan dengan yang wajib, tapi tetap sedikit jika dibandingkan umur kita dalam sehari semalam. Maka yang banyak kita lakukan adalah perkara-perkara yang mubah. Tidur 6 sampai 8 jam ya rata-rata. Kadang imbuk siangnya, paginya juga kadang ada. Makan, minum, kemudian termasuk bekerja, termasuk olahraga. Ini pada asalnya hukumnya mubah. Namun yang mubah ini
menyita banyak waktu kita dalam kehidupan ini. Kalau saja kita tidur sehari semalam 8 jam, berarti kalau umur kita ini 60 tahun, kita sudah tidur 20 tahun ya. Karena 24 jam dibagi 8 berarti 3/4 kehidupan kita untuk tidur saja. Maka sangat rugi waktu kita habis ketika melakukan hal-hal yang mubah kalau tidak diniatkan ibadah. Karena perkara-perkara mubah, kebiasaan-kebiasaan, maka jika diniatkan ibadah jadi bernilai ibadah. Itulah yang termasuk bagian dari ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang mahdhah adalah ibadah yang bersifat tauqifiyah. Ibadah mahdhah itu tauqifiyah, artinya terima jadi, tidak bisa diutak-atik lagi, copy paste dari Rasulullah. Ibadah-ibadah ritual ini sifatnya terima jadi. Sedangkan ibadah-ibadah yang disebut ghairu mahdhah, maka di sini perkara-perkara yang lebih luas yang tidak ditetapkan secara khusus biasanya bersifat mutlak. Lawannya muqayyad. Kalau muqayyad terikat waktu, mungkin terikat tempat, hitungan-hitungan. Ini adalah yang mahdhah. Sedangkan yang ghairu mahdhah ibadah tapi tidak muqayyad, tidak terikat alias mutlak. Termasuk seperti berbakti kepada kedua orang tua. Maka tidak ada ritual khusus, waktu khusus, kapanpun, dimanapun, ya, dalam bentuk apapun, selama itu menyenangkan, membahagiakan kedua orang tua, selama tidak melanggar syariat, maka itu adalah bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini harus sering saling mengingatkan ya di antara kita, karena perkara-perkara yang mubah ketika tidak diniatkan ibadah maka tidak berpahala. Karena mubah itu dilaksanakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Maka jika ingin bernilai ibadah harus diniatkan ibadah, dan inilah yang sering harus diingatkan karena sering lupa. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian kita bisa mengisi waktu-waktu hari-hari dan umur kita untuk mengisinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah pada pagi hari ini memulai hari dengan beberapa ibadah, di antaranya kita berwudu, kemudian berjalan menuju masjid, berdoa masuk masjid, sholat tahiyatul masjid yang sempat sholat sunnah qabliyah, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian zikir setelah subuh atau setelah subuh, kemudian duduk sekarang di majelis ilmu, nanti tambah lagi dengan sholat isyraq atau sholat syuruk, mungkin ada yang nambahnya dengan baca Quran dan lain-lain. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Masih pada bab yang ketiga. Bab pertama kita membahas tentang kewajiban iltizam menetapi sunnah Nabi SAW. Bab kedua kita membahas tentang lawannya sunnah, yaitu bid'ah. Dan bab yang ketiga ini ada beberapa subbab sehingga tidak bisa selesai dalam satu pertemuan. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu poin. Bab yang ketiga adalah tentang harusnya kita bersikap hati-hati dan waspada dari jebakan iblis dan tipu dayanya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang at-tahdhiru min fitani iblis wa makayidihi. Sikap hati-hati, selalu waspada dengan fitnah-fitnah, keburukan, kejahatan iblis dan tipu dayanya. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti yang
saya sampaikan bahwa ketika sebuah tindakan kejahatan dilakukan terang-terangan, maka tentu lebih mudah untuk mendeteksinya, lebih mudah untuk menanganinya. Berbeda dengan kejahatan yang bersifat halus, yaitu menipu, yaitu muslihat, makar atau tipu daya. Al-kaid atau al-makr, al-kaid atau al-makr ini adalah artinya mirip, yaitu tipu daya dan makar. Maka definisinya adalah menimpakan bahaya kepada orang lain dengan cara yang tersembunyi atau terselubung atau secara halus. Nah, ini yang sangat bahaya. Syaitan itu, terutama dari kalangan jin, sudah tidak terlihat wujudnya, nipu lagi Pak. Sehingga dia harus waspada. Terkadang setan dari kalangan manusia saja yang terlihat, ketika mereka itu menipu dengan halus, kita terjebak dan tertipu. Apalagi syaitan yang tidak terlihat. Mungkin dalam kehidupan ini kita pernah tertipu ya, punya pengalaman ditipu orang. Dan biasanya seringkali, walaupun tidak semuanya, yang menipu kita itu orang yang dekat dengan kita, yang kenal dengan kita. Kalau orang yang tidak kita kenal, kita sulit untuk percaya kepadanya. Apalagi pada hari ini terlalu banyak penipu, sehingga kita ini seringkali hanya sangat ekstra waspada. Sampai orang mau bareng runut saja kita pikir-pikir hari ini Pak ya, karena saking banyaknya kejahatan, penipuan. Maka kalau orang tidak dikenal, kecuali kalau kena dendam gitu ya, kalau tidak menggunakan dendam, pendekatan, kita akan ekstra hati-hati. Nah, justru seringkali kita tertipu dengan orang yang kita kenal, bahkan bisa jadi itu teman sendiri. Bahkan tidak jarang juga seseorang tertipu dan penipunya jadi pasangan hidup. Waduh, sudah anu jadi ternyata bohong, ternyata nipu saya. Itu banyak kejadian seperti itu Pak. Ya, arep pisah iki wis duwe anak, nggak pisah aku kok ditipu, ya itu banyak kejadian. Maka syaitan yang dari kalangan jin yang tidak terlihat ini jauh lebih bahaya lagi. Sehingga Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW banyak mengingatkan kepada kita akan bahayanya. Makanya kita kemarin sudah membahas bagaimana hebatnya iblis yang telah menjebak Nabi Adam alaihissalam. Kalau saya membandingkan iman saya dengan Nabi Adam itu jauh banget. Termasuk mungkin iman kita dibandingkan Nabi Adam. Bagaimana dengan Nabi Adam bahkan pernah tinggal, bukan hanya melihat, pernah tinggal di surga. Sementara saya dan panjenengan belum ya, baru surga dunia saja Pak. Nabi Adam sudah melihat, bahkan tinggal di surga. Dan itu perkara gaib bagi kita yang belum kita pernah lihat. Nabi Adam langsung menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam melihat para malaikat. Nabi Adam juga melihat iblis. Maka ini menunjukkan bahwa keimanan Nabi Adam begitu tinggi jika dibandingkan dengan kita anak cucunya. Tapi beliau pun akhirnya tetap tergoda dan terjebak. Nah, ini harus kita renungkan betapa hebatnya dia. Dan anak keturunannya iblis, syaitan dari kalangan jin, tentunya banyak menimba ilmu dari leluhurnya, dari bapak moyangnya yaitu iblis. Maka yang paling perlu kita antisipasi Bapak Ibu jamaah sekalian adalah apa yang paling kita senangi, disitulah kita harus hati-hati, karena iblis dan anak buahnya, keturunannya juga akan melakukan hal yang serupa sebagaimana yang dilakukan iblis kepada Nabi Adam. Nabi Adam senang kalau abadi di dalam surga.
Nabi Adam itu sudah keturutan semua keinginannya, apalagi kita yang banyak belum keturutan. Nabi Adam saja yang full facility, ya, penuh dengan fasilitas di dalam surga, masih tergoda. Apapun yang diminta Nabi Adam Allah kasih. Hanya satu saja waktu itu yang dilarang, itu makan buah yang diberi nama oleh iblis Syajaratul Khuldi. Walaupun Allah tidak menamakannya demikian, dan Nabi Adam juga tidak. Maka dibandingkan dengan kita yang banyak sekali keinginannya, maka di situ iblis, syaitan lebih leluasa lagi menggoda kita. Semakin banyak yang kita sukai, bukan dilarang, maka di situ iblis atau syaitan akan masuk. Kalau orang senang dengan wanita, misalkan ya, bukan berarti tidak senang yang lainnya, tapi ada yang sisi menonjol. Dan ini mayoritas laki-laki, ya, bahkan hampir semuanya pasti yang paling disenangi adalah wanita. Sebagaimana Allah berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dihiasi manusia itu dengan syahwat kepada wanita, baru yang lainnya. Maka syaitan pun sangat paham bagi para laki-laki, jebakan atau akses masuk yang sangat bagus adalah melalui godaan wanita. Ini yang harus kita antisipasi. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, selain perkara yang kita sukai di mana syaitan masuk di sana, yang perlu kita waspadai adalah dengan perkara-perkara yang boleh tapi syaitan tidak tinggal diam. Bagaimana caranya ketika kita melakukan sesuatu yang boleh, kita dilalaikan. Boleh sebenarnya, setan tidak mengajaknya kepada yang haram misalnya. Orang ini diajak kepada yang haram, kayaknya susah. Diajak digoda berzina, wah kuat. Diajak korupsi, waduh, justru dia orang yang anti korupsi, mengkampanyekan anti korupsi. Disuruh ngombe-ngombe, yuk gak doyan. Kemudian disuruh bergabung dengan tim sonhorek, ya juga gak suka. Nah, maka perkara-perkara mubah yang dia sukai, hal-hal yang boleh, bisa jadi syaitan masuk di sana. Mancing itu mubah apa haram, Pak? Mubah ya, mancing ikan ya, mubah. Sebenarnya mubah. Nah, setan tahu ini orang ini digoda dengan maksiat kayaknya susah ini, tapi nah di sini maksudnya adalah dengan yang mubah. Bagaimana caranya? Ketika dia melakukan perkara-perkara mubah, dibuat anteng sehingga lalai dari yang wajib. Wajib mencari nafkah, ya. Malah dia tidak bekerja, tiap hari mancing. Ya kalau mancingnya nangkap ikan dapatnya banyak, ya untuk mencukupi keluarganya. Tapi kalau niat mencukupi mancing susah, Pak. Ya kalau nyerok gitu ya. Mancing lebih banyaknya hobi. Nah, maka ketika yang haram-haram sulit masuk yang mubah-mubah, gimana caranya dia menikmati yang mubah lalu dilalaikan. Kadung anteng mancing adzan, terus engko ae nanggung kok pas adzan pas nyaut ya opo. Kemudian dilalaikan dari kewajibannya. Karena ada yang seperti itu, Pak. Setiap hari mancing. Bukan hanya sekedar hobi yang ya sepekan sekali, 2 pekan sekali, sebulan sekali. Ini ada yang tiap hari. Sehingga selain mancing ikan, dia juga memancing emosi istrinya. Karena tiap hari ditinggal istrinya. Nah, maka hal-hal yang mubah termasuk olahraga itu boleh silakan, tapi jangan sampai syaitan masuk di sana membuat kita melalaikan kewajiban. Bahkan lebih asik dengan yang mubah daripada yang sunnah, minimal itu. Nah, ini perlu diantisipasi Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, kita akan lanjutkan. Ada beberapa subbab di sini. Yang pertama pada bab ini ada subbab yang berjudul At-Tahdhiru min fitnati iblis wa makayidi. Hati-hati atau sikap hati-hati dengan fitnah iblis dan tipu dayanya.
Kemudian juga ada pembahasan ini tentang banyak sekali, saya lompati beberapa. Ada juga subbab yang berjudul Zikrul I'lami bi anna ma'a kulli insani syaitonan, yaitu peringatan, penjelasan tentang bahwasanya setiap manusia itu bersamanya ada syaitan. Pada diri setiap orang itu ada setannya. Kemudian penjelasan tentang bayanu anna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Penjelasan bahwasanya syaitan itu mengalir atau berjalan atau masuk melalui aliran darah Bani Adam, yaitu manusia. Ini juga ada pembahasan tentang zikrut ta'awudzi minasyaitonir rajim, menyebutkan tentang ta'awud dari syaitan yang terkutuk. Ini beberapa poin Bapak Ibu. Dan bisa jadi menurut saya yang di terjemahan itu rata-rata baik yang online maupun berupa buku ini lebih simpel, lebih singkat, diringkas, banyak yang dilompati. Begitu pula insya Allah saya menjelaskannya tidak per baris, saya ambil beberapa poin, terutama poin-poin yang sangat urgent tentunya, agar kita lebih banyak lagi mendapatkan hikmah ilmu dari kitab yang kita kaji ini. Waktu kita yang sangat terbatas, maka kita harus efektif, tepat guna kita baca dan kita bahas poin-poin pokok dari kitab ini. Dan juga tidak menutup kemungkinan harus ditambahkan dengan rujukan atau referensi kitab-kitab yang lainnya. Kita lanjutkan Bapak Ibu jamaah sekalian. Dalam sebuah hadis, hadis qudsi, ini yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dalam kitab aslinya disebutkan sanadnya secara detail, tapi saya ringkas saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nas, Inna Allah Ta'ala amarani an u'allamakum ma jahiltum mimma 'allamani fi yaumi hadha. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan aku agar aku mengajari kalian apa yang kalian jahil, tidak tahu, dengan apa yang aku ajarkan pada hari ini. Allah memerintahkan aku, kata Rasulullah, untuk mengajari kalian dengan sesuatu yang kalian tidak tahu. Inna kulla malin nahaltuhu 'abdi fa huwa lahu halal wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum fa atathum syayatinu fajtarathum 'an dinihim wa amartuhum alla yusyriku bi syai'a malam unazzil bihi sultana wa inna Allah ta'ala nadhara ila ahli al-ardi fama qadahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, saya diperintah oleh Allah untuk menyampaikan ilmu, mengajari kalian tentang apa yang kalian tidak tahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya setiap perkara yang aku bolehkan, yang aku halalkan, maka itu halal buat kalian. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, apa yang Allah halalkan itu jauh lebih banyak sebenarnya. Yang diharamkan itu sedikit. Coba kalau bab makanan dan minuman saja Bapak Ibu jamaah sekalian, yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis secara detail yang haram, yang disebutkan dalam Quran dan hadis, dari perkara-perkara yang haram itu langsung sebut nama. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Diharamkan untuk kalian bangkai, darah, kemudian produk babi, walaupun ayatnya berbunyi lahmul
khinzir, daging babi, tapi bukan berarti rambahnya babi halal ya. Semua produk babi haram. Kemudian apa yang disembelih atau sembelihan yang tidak disebut nama Allah atau sembelihan untuk selain Allah. Nah, disebutkan detail babi, darah, bangkai, itu yang haram, menunjukkan sedikit. Sedangkan yang halal tidak disebutkan satu persatu. Tidak mungkin, akan sangat tebal ya, Al-Quran dan hadis kalau yang halal disebutkan. Sebutkan nasi yang halal, nasi saja banyak Pak. Nasi putih, nasi uduk, nasi goreng, nasi biryani, nasi kebuli, nasi mandi, nasi sego jagung, candi, sendi, wah banyak. Tidak mungkin. Ini menunjukkan bahwa yang halal itu banyak. Bahkan untuk mudahnya adalah seluruhnya itu halal kecuali apa yang diharapkan oleh Allah itu sedikit disebutkan beberapa. Maka secara hukum asal kalau kita menemukan sebuah makanan atau minuman yang kita tidak tahu keharamannya, kembali kepada hukum asalnya itu halal. Karena Allah menyatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menjadikan apa saja yang ada di bumi lakum buat kalian. Ini ayat menjadi rujukan sebuah kaidah yang berbunyi al-aslu fil asya al-ibahah. Asal dari segala sesuatu, yaitu maksudnya makanan dan minuman, asal dari segala sesuatu itu boleh, halal. Maka ketika ada dalil yang menyatakan itu tidak boleh alias haram, barulah kita haramkan. Ketika tidak ada dalil, maka kita kembali ke hukum asal, yaitu boleh. Ini kebalikan dengan ibadah. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Asal dari ibadah itu haram, jangan kita lakukan kecuali ada perintahnya. Jangan tertukar, faktanya sembarang boleh, kecuali kalau ada larangan, nah itu gak boleh. Nah sekarang mosok Rasulullah itu melarang perbuatan ini disebutkan ya, berbagai macam aktivitas. Nah ini kembali Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau ibadah terima jadi ya, dan seandainya kaidah makanan dan minuman diterapkan untuk ibadah ya, asal dari segala ibadah itu boleh, berarti saya dan panjenengan bebas berkreasi mau ibadah model gimana pun terserah. Dan apa gunanya Rasulullah SAW mengajarkan cara ibadah kepada kita? Maka dalam hadis ini Allah menyatakan setiap harta yang aku bolehkan untuk hambaku, yang aku halalkan, maka hukumnya halal. Dan aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus seluruhnya, kulluhum. Nah, jadi sebenarnya yang sekarang beragama Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi, Konghucu dan lain-lainnya sebenarnya termasuk dalam hadis ini. Pada awalnya mereka diciptakan oleh Allah dalam keadaan lurus. Ini banyak bukti dan fakta. Beberapa kali eksperimen orang yang tidak dikenalkan agama kepadanya sama sekali, dan juga dia dijaga dari pengaruh lingkungan, maka fitrahnya menunjukkan dia beragama atau dalam keadaan lurus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bagaimana eksperimennya Profesor Dr. Dorothy Wilson ya. Ini sudah sering dibahas. Bahkan juga ada orang yang ditaruh di hutan sampai besar, dibesarkan di hutan, mungkin kalau sekarang seperti Tarzan gitu. Maka walaupun mereka tidak detail memahami agama Islam, tapi mereka mengakui keberadaan Allah dan mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan hunafa kulluhum, dalam keadaan lurus semuanya. Maka datanglah syaitan dan dia menjauhkan manusia dari agama itu, dijauhkan oleh syaitan. Maka aku perintahkan
kepada mereka agar mereka tidak menyekutukan Allah, menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada ilmunya. Dan sesungguhnya Allah melihat penduduk bumi, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tadinya lurus, kemudian digoda oleh syaitan, kemudian mereka jadi menyimpang, baik yang Arab maupun yang Ajam, ya. Kecuali yang tersisa dari sebagian ahlul kitab. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya setiap manusia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan tauhid, beriman kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Selain pengaruh dari lingkungan termasuk kedua orang tuanya, juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa setan mendatanginya, menggodanya, menjauhkannya dari agama. Bahkan yang sudah beragama saja, beragama Islam, hari ini khususnya, mereka dijauhkan dari agamanya. Ngaku Islam tapi justru menyerang Islam. Nah, ini salah satu contoh bukti kinerja dari syaitan yang menjauhkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali pembahasan tentang ini. Maka di antara hadis-hadis yang ada dalam bab ini, salah satunya adalah penjelasan Rasulullah SAW tentang keadaan iblis pada hari ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Tsumma yab'atsu sarayahu, kemudian iblis ini akan mengirim, ya, pasukannya, ya, sariyah, namanya saroya. Jadi iblis itu punya kerajaan, punya istana, dan punya singgasana, dan diletakkan di atas air. Jadi pada dasarnya kalau berdasarkan hadis ini, iblis itu, ya, pada dasarnya karena saking kuatnya, dia hanya memerintahkan anak buahnya saja. Karena dengan anak buahnya sudah cukup. Nah, aku dulu menggoda Nabi Adam, maka sekarang anak-anak Nabi Adam tak digoda anak-anakku saja, cukup. Gak level sudah. Cukuplah dengan anak buah. Walaupun beberapa kali dalam beberapa kasus iblis juga muncul menggoda Rasulullah SAW, dalam arti memunculkan dirinya di hadapan Rasulullah, seperti kasus ketika Rasulullah sedang sholat. Ketika sedang sholat, tiba-tiba Rasulullah bergerak seperti orang mencekik, ya. Sedang sholat, Rasulullah bergerak, maka itu. Kemudian selesai sholat, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami melihat Anda sholat, tapi Anda seperti mencekik seseorang." Kata Rasulullah, "Sesungguhnya iblis datang kepadaku, menggoda aku, kemudian aku cekik sampai melet," bahasanya apa ya, sampai menjulur lidahnya dan menempel di tanganku dan terasa dingin lidahnya. Ada pertanyaan, bukankah iblis itu tercipta dari api, kok ilate adem? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun tercipta dari api, tapi secara bentuk fisik belum tentu 100% langsung harus seperti api. Sama dengan manusia, diciptakan dari tanah, ya. Maka itu adalah unsur tanah, bukan berarti sama persis dengan tanah seperti kita. Ada pertanyaan, kalau memang iblis syaitan itu tercipta dari api, berarti kan dia tidak kesakitan di neraka pada api ini, ya, sama-sama apinya. Maka apakah juga kita diciptakan dari tanah? Kalau saya dan panjenengan dilempar tanah yang keras, dikepel-kepel, itu dilemparkan ke muka, kira-kira sakit atau bukan? Sama-sama juga sakit, walaupun tercipta juga dari tanah, karena tidak 100% sama program, sudah dirubah, dimodif oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya itu unsur penciptaannya dari tanah dan iblis dari api. Maka Rasulullah pun memegang lehernya, mencekiknya itu, maka iblis menjulurkan lidahnya dan terasa dingin, kata Rasulullah. Maka secara umum iblis, ya, tidak turun tangan berdasarkan hadis ini, dia hanya berada di singgasananya.
Dan yab'atsu saraya, mengirimkan pasukannya, anak buahnya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamahum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi qala fayudnihi minhu aw qala falyastajimu wa yaqulu ni'ma anta. Iblis itu punya singgasana di atas air. Kita tidak tahu posisinya di mana. Sebagian orang ada yang menafsirkannya di segitiga Bermuda katanya, di atas air laut. Sehingga kalau ada orang atau kapal yang lewat ke situ mesti tenggelam, ada pesawat pasti jatuh, ya. Ya kita tidak bisa menegaskan bahwa itu pasti singgasananya iblis. Kalau hanya menafsirkan, ya bisa saja. Tapi memastikan bahwa iblis itulah, ini butuh dalil. Ya kita tidak tahu. Ya. Apakah di situ singgasananya iblis? Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu karena diberitahu Rasulullah di atas air, cuman air yang mana kita tidak tahu. Lalu memutus pasukannya dan setiap hari laporan pasukan itu. Kamu berangkat ke sana, kamu ke sana, kirim ke seluruh penjuru bumi. Maka setelah bertugas, setan-setan itu akan datang kepada iblis dan mengatakan, saya hari ini melakukan ini, yang sana saya melakukan ini, macam-macam. Laporan. Wahai Tuhan iblis, gitu ya. Saya hari ini berhasil membuat orang itu minum minuman keras. Oke, kamu apa? Saya berhasil membuat orang ini korupsi. Silakan. Ada lagi yang datang, saya sudah berhasil membuat orang itu berbohong sampai membuat ijazah palsu, misalkan gitu ya. Macam-macam lah gitu ya. Laporannya itu macam-macam lah gitu. Nah, tapi dari semua yang lapor itu ada satu kalangan syaitan yang mengatakan, saya telah menggoda Bani Adam sampai ketika saya meninggalkannya, maka dia saat itu ya bercerai dari istrinya. Aku telah berhasil menceraikan sepasang suami istri, kata syaitan ini. Maka ketika itu iblis mengatakan, nikma anta, kamu yang paling top, yang terbaik. Maka ketika ada kasus perceraian, maka senang, berarti setan-setan ini harusnya nyari ke pengadilan agama gitu ya, banyak yang bercerai gitu ya. Ya. Bukan berarti bercerai itu tidak boleh. Ya. Ada hadis yang berbunyi abghadul halali indallahi at-talaq. Perkara yang Allah murkai tapi halal itu talak. Ini hadis yang dhaif. Ya, hadis yang dhaif. Ya. Bagaimana bisa sesuatu yang Allah murkai tapi halal? Ini sesuatu yang kontradiksi, Pak. Dan ini banyak digunakan oleh orang-orang yang pokoknya kita nggak harus bercerai, keadaannya bagaimanapun jangan bercerai. Sebagaimana keyakinan dalam agama Nasrani, kalau sudah nikah satu, mau ajur-ajuran sekalipun tidak boleh bercerai. Islam memberikan solusi bahwa ada kalanya perpisahan lebih baik daripada persatuan dalam arti rumah tangga. Ya. Berbagai macam alasan, nanti kalau bercerai kasihan anaknya bagaimana. Kadang-kadang perceraian membuat anak-anak lebih baik daripada rumah tangga bersatu tapi hancur-hancuran, sehingga mental anak rusak, menyaksikan pertengkaran kedua orang tuanya tiap hari. Ini lebih bahaya lagi mentalnya. Berapa banyak kasus seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, ini artinya cerai itu dibolehkan, tapi diusahakan, dimaksimalkan, diupayakan sebisa mungkin dipertahankan selagi bisa. Ya. Karena ketika terjadi perceraian, setan itu senang dan laporan kepada iblis, dan iblis memujinya, ni'ma anta, kamu yang terbaik. Nah, maka kita harus bisa menempatkan bahwa ini adalah perkara yang boleh, tetapi dimaksimalkan, jangan sampai terjadi, kecuali kalau berpisah maslahatnya lebih besar daripada masih berumah tangga. Demikian.
Lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lompati beberapa poin ya, karena mungkin ini sering kita bahas, yaitu tentang hadis di mana Rasulullah mengatakan kepada kita bahwa setiap manusia itu ada qarin, ya, pendamping dari kalangan syaitan. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ada satu kejadian. Hadis ini dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha lailan. Qalat taghirtu alaihi faja'a fara'a ma asna'u faqala ma laki ya Aisyah aghirti faqultu wa ma li la yugharu mithli ala mithlak faqala aw qad ja'aka syaitanun qalat ya Rasulullah aw ma'i syaitanun qala na'am wa ma'a kulli insanin qala na'am wa ma'aka ya Rasulullah na'am walakin rabbi a'anani alaihi hatta aslama. Pada satu malam Rasulullah itu sedang berada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bermalam di rumahnya Ibunda Aisyah. Di tengah malam ketika ngelilir, bahasanya ngelilir, ternyata kok Rasulullah nggak ada. Kata Ibunda Aisyah, saya sedang tidur, terus tiba-tiba Rasulullah keluar dari rumah. Maka saya cemburu. Ya wajar ya, karena waktu itu istri Rasulullah 9 dan itu bergantian giliran begitu. Nah, waktu jatuh gilirannya Ibunda Aisyah, kok malam-malam menghilang? Ojo-ojo ini pindah kamar gitu ya, atau pindah rumah gitu kan. Jadi kalau ibu-ibu tidak perlu cemburu seperti itu, bapaknya hilang paling ke warkop ya, atau ke tempat lain. Tapi bisa jadi juga ke tempat yang lain ya. Tapi kalau Rasulullah jelas memiliki beberapa istri, sehingga ketika malam hari menghilang, Ibunda Aisyah merasa cemburu. Kemana ya suami saya? Jangan-jangan ke istri yang lainnya ini. Ya. Kok malam-malam tidak ngomong lagi begitu. Maka keluar dicari ketemu. Ya. Ketemulah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah juga tahu dan mengatakan, ma laki ya Aisyah aghirti, apa yang kamu lakukan Aisyah, kok ikutin saya? Apa kamu cemburu ya dengan saya? Kata Rasulullah. Maka Ibunda Aisyah mengatakan, ya tidaklah aku cemburu kepada seseorang sebagaimana cemburuku kepada aku itu sangat pencemburu kepada wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya, sungguh telah datang kepadamu syaitanmu. Ya, sungguh telah datang kepadamu syaitanmu. Lalu Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah bersamaku ada syaitan? Iya, kata Rasulullah. Apakah setiap orang juga ada setannya? Ada yang mengikutinya. Dan apakah bersamamu juga ada syaitan yang disebut qarin, yang mendampingi manusia dari kalangan syaitan? Kata Rasulullah, iya, saya juga ada qarin ya, yang mengikuti saya, mendampingi saya dari kalangan syaitan. Akan tetapi Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menolong aku, yaitu syaitan yang menggodaku itu tidak bisa menggodaku, dan dia adalah aslama, dia masuk Islam. Jadi hanya setannya Rasulullah saja yang tidak menggoda. Setan saya dan panjenengan ini aktif, ya, mode aktif, menggoda terus. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini, Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang pertama, cemburu itu boleh berapa tentu? Cemburu itu boleh berapa? Boleh ya. Cemburu itu boleh. Ya. Tapi kecemburuan istri-istri Rasulullah, ketika mereka cemburu, maka sikap Rasulullah terbagi menjadi dua. Sikap atau bagaimana Rasulullah menyikapi kecemburuan istri-istri beliau, terutama Ibunda Aisyah, dengan dua sikap. Ya.
Dan ini menjadi acuan tentang boleh dan tidaknya. Artinya ada cemburu yang boleh, ada yang tidak. Secara asal hukumnya cemburu boleh, maka itu menunjukkan adanya cinta ya. Tetapi kita melihat sikap Rasulullah ketika istri beliau cemburu itu ada dua sikap. Yang pertama, Rasulullah memakluminya. Ya. Bahkan Rasulullah tidak marah. Artinya membolehkan cemburu itu, menganggapnya wajar. Sebagaimana ketika Rasulullah sedang berada di rumah istri beliau yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datanglah seorang pelayan yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, ini dimasakkan oleh Ummu Salamah, ini saya suruh ngirim ke sini." Bayangkan ya, seorang suami sedang bersama istrinya dikirim makanan dari istri yang lainnya. Panjenengan belum mengalami gitu. Itu lumayan itu bagi istri itu nyinggung. Wong aku bojoku nang kene tak masakno lah kok ngirim-ngirim barang. Kok ae waya giliran manganan kono ya. Bahasa kita mungkin begitu. Maka Ibunda Aisyah pun sebagai manusia biasa melihat pelayan bawa masakan dari istri yang lain untuk Rasulullah. Ya. Sebelum sampai di tangan Rasulullah ditampel, gitu ya, sampai tumpah dan piringnya pecah. Apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak marah. Dengan pembantu tadi Rasulullah duduk, ya, ngambilin pecahan piringnya. Seraya menyatakan ibumu sedang cemburu loh, ya. Biasa Rasulullah tidak marah, memakluminya. Ini yang pertama, artinya cemburu yang dibolehkan. Rasulullah memakluminya dan wajar, biarkan jalan, tidak memarahinya. Tidak perlu dimarahi sampai itu tuwek-tuwek cemburu naik, nggak usah. Sopo sih gelap sampai aku. Berarti sampai nganggep aku saya ganteng kan, sampai cemburu kan? Nggak usah dimarahi Pak. Sampai cemburu tuh ya usah cemburu. Aku tambah seneng sampai saya sampai aku berarti ya diomong begitu. Nah ini sikap yang pertama. Tapi di saat yang lain Rasulullah memberi nasihat yang cukup keras. Ketika apa? Ketika kalau cemburunya itu mengandung unsur dosa. Kalau tadi cuma nampel itu sikap wanita ya. Tapi ada unsur dosa yang parah. Sebagaimana ketika Rasulullah peristiwa perang Khaybar, berangkat perang tidak bawa istri, tapi pulang bawa istri baru. Kira-kira perasaan bagaimana ibu-ibu? Ada suaminya ke Jakarta sendirian, pulang-pulang bawa madu, tapi bukan di botol. Pasti cemburu, marah makanya. Ini wajar, sangat wajar. Nah, ketika Ibunda Aisyah mendengar bahwa Rasulullah pulang bawa istri baru yaitu Sofiyah bintu Huyai al-Akhtab, anak kepala suku di Khaybar, yang akhirnya menikah di perjalanan dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah menikah, walimahnya, bulan madunya di perjalanan pulang. Maka wajar cemburu, sebenarnya cemburunya wajar. Apalagi mendengar berita kepada Ibunda Aisyah bahwa Sofiyah itu cantik, sehingga Ibunda Aisyah cemburu sekali waktu itu. Maka setelah sampai di Madinah, kemudian Rasulullah ke rumah Ibunda Aisyah, maka Ibunda Aisyah marah dan cemburu. Lalu mengatakan Sofiyah itu pendek. Kalimatnya pendek juga kan? Sofiyah itu pendek. Dan Rasulullah tahu ini adalah karena cemburu. Maka Rasulullah mengingatkan, wahai Aisyah, kamu sudah ghibah. Seandainya ucapan kamu tadi itu dicampurkan dengan air samudra di seluruh dunia, sungguh akan mencemarinya. Rasulullah tidak membiarkan, tapi kan di situ ada unsur ghibah. Ghibahnya apa? Mengatakan Sofiyah pendek. Maka Rasulullah menegurnya, hanya mengatakan Sofiyah pendek. Seandainya kalimat itu dicampur dengan air lautan, seluruhnya akan terkotori, tercemari. Maka kalau kita ingat, kita kadang nyebut kejelekan orang itu lebih dari mengatakan pendek. Nah ini berarti lebih berat lagi. Wes endek, keripul, ireng pisan, ya wah dan sebagainya. Wah ini lebih besar lagi. Nah maka dalam hadis ini, kenapa Rasulullah mengatakan, Aisyah, setanmu telah datang? Ini menunjukkan salah. Kenapa? Karena di situ suudzon, berburuk sangka.
Ketika Rasulullah keluar dari rumah di malam hari, Ibunda Aisyah menyimpulkannya jangan-jangan ke istri yang lain sehingga cemburu. Pasti kecemburuan itu muncul karena ada sangkaan tadi. Nah, Rasulullah menegurnya, ini setanmu telah datang Aisyah. Cemburu sih boleh, tapi kamu mencurigai saya dengan tanpa bukti. Nah, ini setanmu telah datang. Nah, disitulah tapi tidak terjadi pertengkaran, justru malah ngaji. Ya, unik ya Pak, Rasulullah dengan istri beliau. Cemburu, marah, Rasulullah pun melihat ini kok berusaha sama saya, tapi jadinya malah ngaji. Yang ngajar Rasulullah, yang belajar istrinya. Oh Rasulullah, apakah saya punya setan? Ya, kamu bersama setan. Apakah setiap orang juga sama? Iya. Apakah Anda juga? Iya. Cuman setan saya ditaklukkan untuk saya dan dia masuk Islam. Jadi pelajaran pentingnya, yang penting adalah pokoknya di sini adalah setiap dari kita ada korin, yaitu pendamping dari kalangan syaitan dan dari kalangan malaikat. Ya, ada satu dari kalangan syaitan dan satu dari kalangan malaikat. Maka yang dari kalangan syaitan ini selalu menggoda kita, menjebak kita, menyesatkan, mengajak kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan selalu berada bersama kita kecuali kalau kita sudah meninggal dunia. Selama kita masih hidup, Bapak Ibu jamaah sekalian, dia akan terus ngintil, apa ngintil ini? Ikutin terus, nempel terus. Ya. Maka ada orang mengatakan ketempelan ini salah satunya ketempelan setan, ngikut terus. Bahkan ketika kita tidur, dia nungguin Pak. Bayangkan. Nggak ada setan karipan, wah kita sudah bangun, setannya belum bangun dah. Kita yang ditungguin Pak. Nah, kecuali kata Rasulullah, ketika seorang manusia meninggal, masukkan ke alam kubur, setannya pergi nyari yang lainnya, mangsa yang lainnya. Selama kita masih hidup, dia akan terus menggoda kita. Inilah yang perlu kita antisipasi dan kita sadari dan kita waspadai. Bapak Ibu jamaah sekalian, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 5.58 dan ini sudah cukup siang, sebagian juga masih ada yang harus bekerja, maka saya cukupkan sampai di sini. Dan ini masih dalam bab yang ketiga, kita sabar, telaten mempelajarinya. Walaupun beberapa di antaranya sudah sering kita bahas dan kita pelajari, namun perlu terus diingatkan agar kita mudah-mudahan bisa terjaga dari godaan dan jebakan syaitan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.